على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil beberapa pembahasan awal dari kitab Al-Wajibat ini berhubungan dengan basmalah. Di antaranya yaitu mengenai pendapat yang rajih tentang basmalah ini, apakah termasuk dari Al-Fatihah atau bukan. Lalu apa kalau bukan bagian dari Al-Fatihah? Ayat tersendiri yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai pembatas antar surat. Apa dalilnya Ahmad? Yang menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang tersendiri. Apa ada? Abdul Rahman. Hadis qudsi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Al-Fatihah yang terbagi menjadi dua. Bagian pertama adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian kedua adalah hak hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan menyebutkan Al-Fatihah, menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalil yang lain apa Al-Qur'an? Imran. Hadis Abdullah bin Abbas dalam Sunan Abi Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW pada asalnya atau pada awalnya belum mengetahui apa pembatas antara surat yang satu dengan surat yang lain sampai turun Bismillahirrahmanirrahim lil fasl bainas suwar. Juga hadis Anas bin Malik di mana Rasulullah SAW membedakan dalam membaca Al-Fatihah pada salat jahriyah dengan basmalah. Basmalah dibaca lirih, ya, kemudian Rasulullah memulai bacaan jahrnya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tiga dalil utama ikhwanillah menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, bukan bagian dari Al-Fatihah. Baik. Kemudian kemarin telah kita baca penjelasan dari Syekh tentang kenapa pengarang memulai kitabnya dengan basmalah ini. Apa subhanallah?
Yang pertama, mencontoh Nabi SAW, karena beliau ketika menulis risalah dan mengirim surat-surat mengawali dengan basmalah. Yang lainnya apa? Arif. Nah, mengikuti kitabullah yang diawali dengan basmalah. Taib. Alba pada basmalah fungsinya untuk apa, Umar? Maksudnya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Taib. Juga telah kita ambil pembahasan seputar al-ism. Al-ism apa makna secara bahasa Bang Mujahid? Nah, sesuatu yang menunjukkan perkara yang dinamai, madalla ala musamma. Ini diingat-ingat, karena nanti dalam pembahasan akidah berikutnya kita akan dapati ternyata ahlul bidah dalam masalah ini banyak yang mengalami penyimpangan. Perkara berikutnya, secara istilah isim itu apa? Arif, kabir, arif kabir. Nah, suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya. Ada satu batasan yang penting lagi yang membedakannya dengan fi'il, yaitu yang tidak berkaitan dengan zaman. Nah, isim tidak ada kaitannya dengan zaman. Kemudian asal isim ini diambil dari apa? Dari kata apa? Imran, Zakaria. Isim diambil dari al-ulu, as-sumu, yang bermakna al-ulu. Nah, ini juga diingat-ingat, karena nanti ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, ikhwanifillah, mengingkari hal ini. Dan akan kita lihat, mereka terkadang masuk dari sisi lughah untuk menancapkan akidah rusak mereka. Maka apa yang diringkas di sini, ikhwanifillah, sangat bagus, ya, seorang untuk memutkinkannya. Allah, maknanya apa Muhammad? Lafzul jalalah Allah, yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, dan isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Maknanya apa? Abdul Rahman. Allah maknanya dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Zat yang memiliki sifat uluhiyah, ya, sifat keilahian, dan yang berhak untuk diibadahi atas semua hambanya. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Setelah kita mengetahui makna bismillah, masih ada dua kata lagi, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ikhwanillah, adalah dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan semua nama Allah itu agung. Lalu apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Disebutkan di sini, War-Rahmanu rahmatun 'ammah li jami'il makhluqat, War-Rahimu rahmatun khassah bil mu'minin. Adapun Ar-Rahman, yang merupakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya penetapan
rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ammah, yang umum li jami'il makhluqat, untuk seluruh makhluknya. Jadi rahmat Allah yang mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. War-Rahim, ya, penetapan sifat rahmat yang khassah bil mukminin, hanya khusus bagi kaum mukminin. Ini salah satu perbedaan yang didatangkan oleh para ulama ikhwani fillah, dan termasuk perbedaan yang paling mudah untuk dipahami. Di sana Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan perbedaan yang lain, tapi sementara ini cukup kalian pegang apa yang disebutkan di sini, yaitu bahwasanya Ar-Rahman, ya, penetapan sifat rahmat yang umum mencakup semua makhluknya. Berarti orang kafir, orang mukmin, dan semua makhluk-makhluk Allah yang lain yang mendapatkan rahmat, yang merupakan kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, ya, ini hubungannya hanya dengan kaum mukminin, hanya, ya, dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Dia cintai. Baik. Oleh karena itulah dalam ayat wa kana bil mu'minina rahima, ketika menggunakan Ar-Rahim ini dikhususkan bil mu'minin, ya, dengan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahim. Wa huma ismani karimani min asma'ihil husna. Dan keduanya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, adalah dua nama yang mulia di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Apa makna al-husna? Dulu telah kita lewati sekilas dalam pelajaran wasithiyah. Apa makna al-husna, Aba Mujahid? Kita sering mengucapkan asmaul husna. Apa makna al-husna? Al-husna yakni yang mencapai puncak kebagusan. Ini al-husna maknanya. Balighatun fil husni ghayatah. Jadi asmaul husna maksudnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencapai puncak kebagusan. Tidak ada yang lebih bagus dari itu. Dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala disifati dengan al-husna. Nah, kedua nama tadi yang merupakan asmaul husna dalani ala ittisafihi ta'ala birrahmati ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Keduanya menunjukkan atas pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah disifati dengan sifat rahmat. Dan ditunjukkan dalam dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang sedang kita bahas. Perbedaan antara keduanya tadi telah kita ketahui. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ikhwani fillah begitu luas. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu, ya, luasnya melingkupi segala sesuatu. Tidaklah ada satu makhluk pun kecuali di sana ada bekas-bekas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin mereka bisa hidup, ya, tanpa mendapatkan rahmat dari Allah. Namun tentunya besar dan sedikitnya itu sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu 100. Lillahi mi'atu rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat yang
satu rahmat inilah yang diturunkan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirkan 99 rahmat yang kelak akan diberikan bagi hamba-hamba yang beriman ya di hari akhir. Dengan satu rahmat ini ikhwani fillah dari 100 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan tadi. Manusia sudah saling mengasihi satu sama lain, binatang mengasihi anak-anaknya. Sebuas apapun binatang mesti ada rasa sayang terhadap anak. Inilah diantara bekas-bekas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu bagian. Kalau demikian ikhwani fillah, bagaimana dengan 99 bagian rahmat yang Allah akhirkan? Maka jangan sampai seorang muslim lalai untuk menggapai 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akhirkan tersebut. Rahmat yang begitu luas, rahmat yang begitu agung yang Allah akan berikan kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wal bada'atu bil basmalati littabarruki wal isti'anah. Ini faedah berikutnya. Memulai dengan basmalah itu untuk tabarruk dan isti'anah. Tabarruk yaitu meminta keberkahan. Sisi tabarruk dalam mengawali suatu penulisan atau ucapan atau perbuatan dengan basmalah ikhwani fillah, yaitu dengan tabarruk, ya, meminta keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang kedua isti'anah, meminta pertolongan, ya. Karena isti'anah ini sudah terkandung dalam ba pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dua tujuan utama. Ya, seseorang mengawali penulisan atau mengawali perbuatannya dengan membaca basmalah, yang pertama untuk tabarruk, yang kedua untuk isti'anah. Perkara berikutnya, beliau mengatakan waqtasara al-muallifu 'alaiha li'annaha min ablaghis sana'i wadh-dzikr. Dan muallif, siapa kalau disebutkan muallif di sini? Umar. Nah, Syekh Al-Qara'awi, pengumpul matan. Muallif ya, mencukupkan memulai kitabnya ini dengan basmalah. Kalau kita lihat dalam matan ini cuma ada bismillahirrahmanirrahim, kemudian langsung ya al-usul tsalatsah. Tayyib, tidak diawali dengan muqaddimah yang lain. Dan beliau mencukupkan dengan basmalah. Kenapa? Li'annaha min ablaghis sana'i wadh-dzikr. Dikarenakan basmalah tersebut di antara ya ujian yang paling ya mencakup dan zikir yang paling mencakup. Tayyib, karena disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu lafzul jalalah Allah. Insyaallah taala nanti dalam kitab-kitab yang lebih luas akan kita bahas sidang pendapat di kalangan para ulama tentang ya al-ismul a'zam, nama yang paling agung yang Allah miliki. Dan yang rajih sebagaimana telah diisyaratkan pada pertemuan yang lalu, al-ismul a'zam ya ini lafzul jalalah Allah. Nah, sehingga ketika seorang menyebut lafaz tersebut, pada hakikatnya dia telah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling agung. Kenapa? Karena lafaz Allah terkandung di dalamnya apa? Penetapan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, satu-satunya zat yang memiliki sifat uluhiyah atas semua hambanya. Wa dzikr, dan merupakan ya zikir yang paling utama. Digabungkan padanya tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian fasal tentang pembahasan basmalah diakhiri dengan penukilan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Qala Al-Hafidz fi awal Fathil Bari,
Wa qad istaqarra 'amalul a'immatil musannifin 'ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah wa kadza mu'dhamir rasail. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan perlu diketahui istilah para ulama ikhwanifillah ketika disebutkan Al-Hafidz secara mutlak biasanya yang dimaksudkan adalah Ibnu Hajar. Walaupun di sana banyak ya yang digelari dengan Al-Hafidz selain beliau. Ibnu Rajab beliau pun digelari dengan Al-Hafidz. Nah, tapi ya kalau dimutlakkan tanpa disebutkan namanya dalam kitab-kitab para ulama, biasanya yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Pada awal-awal kitab beliau Fathul Bari. Dan Fathul Bari kalau yang dimutlakkan juga yang dimaksudkan adalah Fathul Bari karangan beliau. Karena di sana ada Fathul Bari yang lain yang juga sama-sama syarah Sahih Bukhari, yaitu karangan siapa? Siapa di karangan para ulama yang juga mengarang kitab syarah untuk Sahih Bukhari, dinamakan pula dengan Fathul Bari. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, akan tetapi yang sampai kepada kita ikhwanifillah tidak lengkap. Nah, dikarenakan sebagiannya hilang. Padahal subhanallah kitab Fathul Bari Ibnu Rajab ini ikhwanifillah ya sangat bagus. Nah, sangat bagus dalam tarjih, juga dalam pembahasan illah penyakit-penyakit hadis ya menjadi rujukan. Ibnu Hajar mengatakan wa qad istaqarra 'amalul a'immatil musannifin 'ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah. Dan telah tetap amalan para imam-imam pengarang kitab untuk membuka kitab-kitab ilmu yang mereka karang dengan basmalah. Wa kadza mu'dhamir rasail, demikian pula kebanyakan risalah-risalah yang ditulis diawali dengan basmalah. Nah, dan ini merupakan perkara yang disunnahkan berdasarkan dalil yang telah kita lewati di depan, mengikuti kitabullah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini beberapa pembahasan seputar basmalah ikhwanifillah kita ambil pada pembahasan inti, yaitu yang pertama mengenai al-usulul tsalatsah. Baik. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memiliki risalah tersendiri ya yang diberi judul Al-Usulul Tsalatsah. Pada sebagian nuskhah Tsalatsatul Usul, yang intinya secara ringkas insyaallah akan disebutkan oleh pengarang di sini ikhwanifillah dengan syarah dari murid beliau. Nah, maka sebagaimana telah disebutkan di awal-awal pembukaan kitab ini, bahwasanya pada hakikatnya kita mempelajari ini seperti murajaah bagi yang telah pernah mempelajarinya, dan bagi yang belum juga mengikutinya dan mencukupkan dari kitab-kitab yang telah lewat tersebut. Qala hafizahullah al-usulul thalathatul lati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Tiga pokok-pokok dasar yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Qala al-usulu jamu aslin wa huwa lughatan asfalu syai' wa asasu. Al-usul adalah bentuk jamak dari aslun. Baik, kata aslun kalau dijamakkan menjadi usul, berarti dasar-dasar, bukan cuma satu saja, tapi dasar-dasar, pokok-pokok
yang secara bahasa maknanya asfalus syai' wa asasu. Ya. Pondasi suatu perkara. Ya, asfalus syai' yaitu bagian bawah dari suatu perkara. Kalau pohon ikhwanifillah berarti apa? Asalnya adalah akar yang menancap itu. Wa asasu, dan pondasinya yang menjadi landasan utama. Kalau bangunan berarti apa? Pondasi bangunan yang dibangun dari batu itu yang paling kokoh di bawah. Jadi asal secara bahasa adalah bagian bawah dari suatu perkara dan pondasinya yang menjadi dasar. Sedangkan secara istilah, wastilahan ma buniya alaihi ghairuh, yaitu perkara lain dibangun di atasnya. Ma buniya alaihi ghairuh, suatu perkara yang perkara lain dibangun di atasnya. Sebagai contoh, pondasi rumah. Nah, pondasi yang dari batu ini khanifillah dinamakan asal. Kenapa? Karena dibangun di atasnya batu bata, terus naik ke atas. Nah, demikian pula pondasi akidah. Ya, ketika akidah ini kokoh, maka dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain berupa masalah-masalah ibadah. Yang tanpa adanya dasar-dasar akidah, dasar-dasar iman, tentunya perkara-perkara berikutnya tidak akan mungkin dibangun di atasnya. Wa hadhihi al-usul thalathatu hiya usuluddin allati yarji'u ad-dinu kulluhu ilaiha wa yatafarra'u minha. Nah, sekarang diterapkan pengertian secara istilah itu pada kata al-usulul thalathah, pokok-pokok dasar yang 3. Beliau mengatakan, dan usulul thalathah, pokok-pokok dasar yang 3 ini adalah pokok-pokok agama yang semua permasalahan agama kembali kepadanya. Wa yatafarra'u minha, dan bercabang darinya. Maka mengetahui 3 pokok dasar utama ini ikhwanifillah merupakan perkara yang sangat penting dan merupakan sebab keselamatan seseorang di dunia, di alam kubur maupun di akhiratnya. Makanya diletakkan pada bab pertama dalam risalah ini, yang jangan sampai seorang muslim jahil dari ketiga pokok tersebut. Qala wa taqriru hadhihi al-usul ats-tsalatsati laysat min ra'yi al-imam al-mujaddid rahimahullahu ta'ala biduni dalil, bal istanbataha min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan penetapan 3 pokok dasar ini bukanlah dari pemikiran Al-Imam Al-Mujaddid, Imam Pembaharu, yaitu yang dimaksud adalah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Jadi bukan beliau yang kemudian meletakkan dan menetapkan 3 pokok-pokok tersebut, bukan. Ya, maksudnya meletakkan bukan tanpa dalil. Ya, meletakkan tanpa dalil. Tapi beliau meletakkan dan menjelaskan 3 pokok-pokok ini berdasarkan dalil yang dia gali dari kalamullah dan kalam Rasulnya, dari Al-Quran dan dari hadis. Kama thabata fi sahihain wa ghairihima 'anil Bara' bin Azib wa ghairihi, sebagaimana telah tetap dalam sahihain dan selain sahihain, jadi dalam Sahih Bukhari, Muslim maupun yang lainnya. Anil Bara' bin Azib wa ghairihi minas sahabati radhiyallahu anhum, baik itu dari sahabat Al-Bara' bin Azib, ini yang paling terkenal, dan selain beliau dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum
min su'alil mayyiti fi qabrihi an hadhihi al-usul ats-tsalatsah, yang berupa pertanyaan yang diajukan kepada mayit di kuburnya tentang 3 pokok-pokok dasar ini. Jadi 3 pokok dasar yang akan kita pelajari ini, ikhwan fillah, merupakan pertanyaan yang akan diajukan kelak ketika seorang dikubur. Di antara potongan hadis tersebut, fa ammal mu'minu fayuthbituhu Allahu bil qawli tsabit, fayuthabbituhu Allahu bil qawli tsabit, wa ammal munafiqu awil murtabu fayaqulu ha la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Adapun seorang mukmin, fayuthabbituhu Allahu bil qawli tsabit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan dia dengan perkataan yang kokoh. Diberi taufik untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut yang diajukan di alam kuburnya. Walaupun mungkin di dunia dia orang yang berbicara sulit, terbata-bata, tapi ketika dia mendapatkan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan bisa menjawabnya dengan benar dan jelas. Karena kekokohan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Wa ammal munafiqu awil murtab, adapun orang-orang munafik atau orang-orang yang penuh dengan keraguan, ketika ditanya tentang 3 pokok dasar ini di kuburnya, fayaqul, akan mengatakan ha la adri, aku enggak tahu, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar manusia mengatakan suatu perkataan, maka aku pun ikut mengatakannya. Ini jawaban orang-orang yang tidak punya prinsip, jawaban orang-orang munafik yang hanya ikut-ikutan saja pada zahir amalannya, ikhwan fillah, tanpa dibangun di atas akidah, tanpa dibangun di atas keyakinan dan kekokohan. Pada hadis ini juga terdapat celaan yang sangat terhadap sikap taklid, sikap membebek dalam beragama. Dia tidak mengetahui landasan, tidak mengetahui pokok-pokok dasar, cuma ikut-ikutan. Sehingga ketika ditanya ya cuma aku tidak tahu, aku cuma ikut-ikutan saja. Maka yang demikian ini dikatakan dalam hadis, fayudrabu bimirzabatin min hadidin yasma'uha kullu syai'in illa al-insan walau sami'aha la su'iqa. Maka dia pun dipukul dengan palu dari besi, palu besar yang terbuat dari besi, sehingga mendengar ceritanya segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya manusia itu mendengarnya, maka sungguh mereka akan pingsan. Subhanallah, dikarenakan begitu dahsyatnya suara. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati hamba-hambanya, sehingga manusia tidak diperdengarkan yang demikian itu. Kalau seandainya diperdengarkan yang demikian itu, tentunya ya mereka semua akan pingsan. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun jiddan la takhfa 'ala man 'indahu adna 'ilmin wa imanin fallahul musta'an. Dan hadis-hadis pada permasalahan tersebut sangatlah banyak, yaitu bahwasanya manusia kelak akan ditanya di kuburnya tentang 3 pokok utama ini. Tidaklah tersembunyi atas orang yang memiliki sedikit dari ilmu dan keimanan. Wallahu musta'an. Akan tetapi dalam keadaan demikian, banyak dari manusia yang jahil darinya. Banyak dari manusia yang tidak mengetahui 3 pokok perkara ini dengan sebenar-benar pengetahuan. Falidzalika yajibu wujuban 'ainiyan la kifaiyan, bal la yu'dharu ahadun bitarki. Oleh karena itulah merupakan perkara yang wajib secara ain, bukan hanya sekedar wajib kifayah. Bahkan tidak diberi uzur seorang pun
dari meninggalkannya. Tidak ada udzur. Tidak boleh seorang meninggalkan dari mempelajari 3 perkara ini. Fa innal wajiba wal fardha qisman, fardhu 'ainin wa fardhu kifayatin. Wa ma dzakara rahimahullah fa huwa fardhu 'ainin 'ala kulli mukallaf. La yuqdaru ahadun bil jahli bihi. Dikarenakan kewajiban dan perkara-perkara yang fardu itu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Sedangkan yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu tiga pokok dasar ini adalah masuk kategori fardu ain, wajib, ya, yang dibebankan atas setiap mukallaf, tidak diberi uzur seorang pun, ya, dari kejahilan terhadap perkara tersebut. Tidak diperbolehkan, tidak diberi uzur seorang jahil dari ketiga perkara dasar ini. Wa indal usuliyin ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan pengertian wajib di sisi usuliyin, dan ini telah kita lewati dalam pelajaran al-usul min ilmi al-usul, bahwasanya yang namanya wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi, yaitu apa-apa yang diberi pahala atas perbuatan yang melakukan hal tersebut, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dihukum dikarenakan meninggalkannya, yaitu sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa dan hukuman. Ini arti penting dari 3 pokok yang akan kita pelajari, ikhwani fillah. Nah, 3 perkara yang kelak akan ditanyakan di kubur berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak, dan merupakan perkara yang fardu ain, tidak diberi udzur seseorang ketika bodoh darinya. Baik. Dan insyaallah taala untuk kelanjutan apa 3 pokok tersebut kita ambil pada pertemuan yang akan datang.